full itu penuh loh ya Pak Saudara. Penuh iman ya Pak. Penuh. Penuh ya. Puji Tuhan. Kita akan melihat hari ini kita akan belajar gini Saudaraku ya. Kita akan belajar tentang saya mau menghubungkan pengenalan dengan pengalaman. Ya, apa Saudaraku? Pengenalan dengan pengalaman gitu ya. Jadi Anda terus belajar mengenal Tuhan yang Anda sembah. Ya, Tuhan kita itu Tritunggal Saudara ya. Ya. Saya mau mulai sekarang itu selalu melatih membiasakan jemaat ya untuk mengenal Allah itu sebagai Tritunggal gitu loh Saudara ya. Jadi saya berusaha untuk membiasakan diri, membiasakan jemaat ketika kita berbicara tentang Allah itu selalu Tritunggal ya. Karena tanpa sadar kita itu kayak memilah-milah ya. Kadang bicara tentang Bapa sendiri, anak sendiri seolah ada tiga gitu. Ya. Melupakan kesatuannya ya. Lah saya mau kita belajar itu pengenalan akan Allah itu sekaligus pengalaman, ngalami Tritunggal gitu loh Saudaraku ya. Jadi nggak cuma mengenal secara konsep, secara pengetahuan, pengenalan, tapi mengalami sendiri Allah Tritunggal itu nyata dalam hidup kita. Kalau sebelumnya saya ngajar kita mengalami Tritunggal itu dalam awal kehidupan kita yang disebut penciptaan ya. Jangan salah, jangan lupa itu buka lagi 2 minggu lalu ya bahwa Allah itu menciptakan kita ya. Istilahnya itu yang menciptakan kita itu Tritunggal Saudara. Bapa Allah menciptakan langit bumi. Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Ya, dan memberi kehidupan melalui roh-Nya, kan sudah Tritunggal itu. Ya. Jadi dan Yesus Kristus sebagai Sang Firman itu yang memimpin ciptaan, sudah buka pelajaran-pelajaran sebelumnya. Bahkan menjadi patron, menjadi gambar dari penciptaan. Nah, itu Saudaraku ya. Karena kan Allah menciptakan menurut rupa dan gambar-Nya. Ya, dan Yesus itu adalah gambar daripada Allah itu sendiri. Karena Allah tidak kelihatan, jadi Yesus itu gambar Allah yang tidak kelihatan. Ini Tritunggal semua, ya tidak saya ulangi terlalu dalam nanti tidak selesai-selesai. Nah kita hari ini belajar, mengalami, bukan cuma mengenal, tapi mengalami Allah Tritunggal di dalam keselamatan. Nah, itu loh Saudaraku ya. Sebenarnya intinya belajar keselamatan gitu loh ya. Ya, tetapi kita hubungkan ya, keselamatan itu kita ngertinya kan yang menebus dosa kita Tuhan Yesus, berhenti di situ. Ya, menyelamatkan kita Tuhan Yesus, benar memang, tapi jangan lupa Allah itu juga juru selamat. Roh Kudus itu juga juru selamat ya. Bahkan di Hosea 13 ayat 4, coba itu lihat. Akulah satu, itu Allah yang ngomong. Satu-satunya juru selamat. Ya. Hosea 13 ayat 4. Ya toh? Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak Tuhan itu huruf besar semua, berarti ya Yahweh kan, dalam perjanjian lama itu namanya Allah, Yahweh. Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku. Kau tidak kenal Allah selain aku. Dan tidak ada juru selamat selain tidak ada aku. Juru selamat selain aku loh. Allah itu juru selamat, jangan salah. Kita ngertinya kan Yesus juru selamat, Allah juga juru selamat. Roh Kudus juga juru selamat, nanti saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Nah, makanya kita belajar keselamatan itu karya Tritunggal gitu loh Saudaraku. Karya Tritunggal. Nah, tapi sebelum saya masuk tentang keselamatan, kita akan belajar dulu kenapa kok perlu diselamatkan gitu. Dan sebelumnya kita belajar manusia sudah diciptakan oleh Tuhan menurut rupa dan gambar-Nya. Tetapi manusia perlu diselamatkan karena ternyata manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah itu telah jatuh ke dalam dosa. Nah, kita akan belajar sedikit tentang dosa. Sebenarnya ini saya padat-padatkan Saudara ya. Kalau belajar keselamatan setahun aja enggak selesai. Keselamatan itu belajar tentang penebusan, belajar tentang pengampunan, pembenaran, pengudusan. Waduh, banyak banget itu satu-satu aja diperdalam. Belajar sistem konsep penebusan itu panjang banget. Ya. Nah, tapi saya akan coba sederhana saja gitu. Kita akan belajar dulu tentang dosa ya. Ini yang kenapa Allah menyelamatkan kita, Tritunggal menyelamatkan kita. Sudah menciptakan kok masih menyelamatkan karena yang diciptakan ini Blendes bahasa Jermannya, delereng ya. Nah ini kenapa dosa itu luar biasa loh. Dosa itu kalau di bahasa Jawa kan itu delereng. Bahasa Indonesia itu delereng itu apa? Nggak ada ya. Karena bahasa Jawa ini kuno, bisa
mengungkapkan satu pemikiran gitu loh. Delereng itu bahasa Indonesia apa? Tahu enggak? Delereng itu apa? Apa? Oh, kalau enggak melihat itu bukan, delereng itu boyo angel bahasa Indonesia nih ya Mas Yoga. Cari enggak, ada enggak? Teledor itu sembrono ya, bukan teledor. Coba ini, bahasa Yunaninya dosa itu amartia. Menyimpang ya, delereng ya hampir seperti menyimpang ya, harus diterjemahkan banyak kata, menyimpang, melenceng ya toh. Delereng, tapi delereng itu kan bukan gitu, orang kayak ini kalau gambarannya naik sepeda ngelamun itu, mau ke sana jalurnya gini kayak buntung, nggak tahu ngelamun apa gitu. Loh, keluar jalur. Jalurnya truk dilewati, wow, itu delereng ya. Dan harusnya ke sana itu ya melenceng, ada yang menyimpang gitu ya. Tapi kan karena nggak sasaran lah. Bahasa Yunaninya dosa, amartia itu delereng tadi, missing the mark. Nah itu bahasa Inggris. Kamus strong. Ya, saya enggak buatan saya sendiri, ini kamus Yunani Inggris. Amartia diterjemahkan dosa. Itu adalah missing the mark. Itu seperti orang mark itu titik. Ya, jadi orang mau manah, itu kan kalau saudara kan lihat orang-orang kalau manah kan apa? Panahan itu loh, ada titik tengah, agak lebar yang nilai tinggi kan yang tengah, saudara ya. Lah, mark itu titiknya tadi. Dosa itu missing itu lewat, melenceng, delereng tadi saudara ya. Harusnya manahnya ke titik itu malah enggak tahu meleset kemana gitu. Missing itu meleset, nyimpang, delereng tadi. Jadi dosa itu ya itu dosa, amartia. Nah coba saya akan buktikan ya. Akan buktikan bahwa memang dosa itu delereng saudara ya. Jadi coba, kenapa Allah nanti yang menyelamatkan itu Tritunggal juga? Karena kita juga berdosa kepada Tritunggal gitu loh. Delereng sama Tritunggal. Coba apa delerengnya? Dosanya manusia itu apa sih saudaraku? Kan kayaknya sederhana, saya ditanyai saudara saya seberang. Kok mangan buah tok kok dosa ya? Dalam hati saya takut, yayimu bikin saya maunya gitu ya. Bisa jawab enggak gitu loh. Ya kan makan buah kuldi katanya. Itu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dia enggak ngerti. Ini buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu apa? Ya kita enggak bahas itu nanti terlalu dalam ya. Tapi intinya gini loh. Kenapa sih cuman makan buah saja kok? Hah? Cuman makan buah saja kok berdosa, mati nanti akibatnya. Upah dosa kan maut itu mati, thanatos. Ya. Jadi kalau di Alkitab sudah nemu maut itu artinya kematian, mati. Ya mate. Lah, upah dosa, akibat dosa, kematian. Ya kita lihat delerengnya ini, saudara. Makanya dosa itu delereng. Jangan dipikir dosa itu hanya berbuat ini, berbuat itu. Enggak. Missing the mark, meleset dari titik target yang Tuhan mau. Targetnya Tuhan itu apa? Ada dua dulu. Ini, wah kalau dibukakan panjang ya. Ini targetnya Tuhan dua dulu aja. Ini dulu, Kejadian 1, 26, 28. Ya kan, Kejadian 1, 26, 28. Coba dilihat. Berfirmanlah Allah, 26 sampai 28 ya. baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Terus. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan 28. diciptakannya mereka. Terus. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini targetnya Tuhan. Ini marknya Tuhan. Jadi manusia diciptakan menurut rupanya Allah, gambarnya Allah. Ya, memiliki kemuliaan Allah, makanya manusia Roma 3:23 kehilangan kemuliaan Allah, hilang. Miss itu bahasa Inggris bisa meleset, bisa hilang. Hilang dari sasaran, meleset dari sasaran, hilang. Ini rencana Tuhan, kemuliaan manusia supaya mulia seperti Dia. Jadi penguasa. Ya, bahkan yang kedua bicara makan buah pohon itu loh.
pasal 2 ayat berapa itu? Saya kok enggak hafal-hafal. Jangan kamu makan buah ini. Pohon Kejadian 2 ayat berapa itu? Ada perintah larangan untuk memakan. Kejadian 2 ayat ke-15 ya. 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Boleh kau makan dengan buahnya bebas. dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. jangan dimakan. Ini Sebab- marknya Tuhan ya, marknya, sasaran, target, kehendak Tuhan, rencana Tuhan, kemauan Tuhan. Jangan kau makan buahnya. Kenapa? Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sebab pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Kalau Tuhan melarang kita, bukan Tuhan itu jahat. Kalau Tuhan memberikan target kepada kita, memberikan mark kepada kita, sasaran buat hidup kita, tujuan bagi hidup kita, itu bukan Tuhan itu jahat, Tuhan itu membatasi kebebasan kita, tidak. Karena ada apa? Kalau kau makan ini kau mati nanti. Dan ternyata manusia melanggar. Ya missing, delereng, meleset dari targetnya Tuhan. Jangan dimakan. Supaya kamu jangan mati. Karena targetnya Tuhan manusia itu tidak mati. Manusia itu berkuasa, menguasai seluruh ciptaannya, diberi wewenang mengatur seluruh ciptaannya, diberi kuasa atas kehidupan, tidak mati. Tapi karena melenceng, missing the mark, delereng bahasa Jermannya tadi, akibatnya dimakan, mati. Gitu loh. Nah, kita akan coba definisi, kita mendalami dosa sedikit ya, ini sedikit, kalau panjang tidak cukup waktunya. Kita akan mendalami dosa. Coba di Alkitab itu ada, saya nemukan ada 4 definisi dosa. 4 ayat, tapi disederhanakan jadi 2 bagian. Yang pertama dosa itu adalah tidak percaya, tidak beriman. Katakan tidak percaya. 1, 2, 3. Tidak percaya itu dosa. Ya, yang kedua, nanti saya tunjukkan ayatnya ya. Melanggar hukum Allah. 1, 2, 3, melanggar hukum Allah. Itu kategori dosa itu gitu. Itu udah perangkum. Wah, cari ajaran agama lain, enggak ada. Itu missing the target semua, missing the mark semua. Tidak percaya, itu missing juga, delereng. Tidak memenuhi target, tidak masuk kepada sasaran. Karena Allah itu adalah sumber. Kita harus datang kepada Dia, gitu loh. Masuk ke target untuk percaya Dia. Kita akan lihat ayatnya dulu ya. Tidak percaya. Ini yang dikatakan Yesus. Yohanes pasal 16 ayat 8-9 sampai 9 aja, 8-9. Ini bicara tentang Roh Kudus sebetulnya. Dan kalau ia datang, Roh Kudus datang, maksudnya ia datang. Ia akan menginsafkan dunia. Dunia akan dosa. Jadi kalau Roh Kudus datang akan bikin dunia insaf gitu loh. Dosa, apa itu dosa? Nanti ya. Dosa terus ada 3. Kebenaran dan penghakiman. Lah kita bahas dosanya aja gitu ya. Menginsafkan dunia akan dosa. Dunia biar ngerti. Itu loh dosa. Apa itu dosa? Ayat 9. Akan dosa. Yaitu apa? Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Dosa itu tidak percaya. Dan di fokus titiknya tidak percaya kepadaku. Ini siapa? Tuhan Yesus. Kenapa itu dosa? Yesus ngomong, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Allah atau Bapa itu. Kalau tidak, melalui aku. Kalau tidak lewat aku, tidak sampai. Mau pakai cara apa kamu? Pakai jalan apa? Pakai ilmu apa kamu bisa sampai kepada Allah? Tidak bisa.
Ini klaimnya Yesus ini, lewat aku. Makanya dosa itu adalah tidak percaya padaku. Iman kan, tidak beriman, tidak. Nah itu missing the target, karena Allah itu nanti kita lihat, karena manusia jatuh dosa, itu terpisah hubungan dengan Allah. Harus kembali kepada Allah. Ya kan, coba waktu manusia jatuh dosa itu kan terpisah dari Allah. Kejadian 3 ayat HP saya rewel ini. Kejadian 3 ayat ini mulai 7 sampai 11 coba. Jadi kenapa harus percaya kepada Allah? Dan kalau percaya kepada Allah, ini kan supaya mengalami pemulihan ya, keselamatan kan, karena dosa. Dosa itu meleset dari target. Ternyata meleset dari target itu karena tidak percaya. Coba lihat cerita Kejadian 3 ini. Ketika mereka setelah makan tadi ya, mereka akhirnya makan buah tadi yang dilarang tadi, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ya, jadi setelah makan buah itu jadi terbuka matanya. Aku tiba udo. Dulunya nggak ngerti apa itu telanjang, malu apa, enggak ada, karena kudus pikirannya, suci. Berarti kan sudah mulai mikir, wah ini sudah enggak suci lagi pikirannya. Karena apa? Sudah missing the mark tadi, enggak sesuai yang Tuhan mau. Jangan dimakan, kalau makan mati lu. Akhirnya ngerti telanjang, ini matinya itu di sini terus. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Ketika Allah, mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu. Allah kok berjalan-jalan? Allah berjalan-jalan, nanti saya jelaskan. Di taman, dalam taman itu. Pada waktu hari sejuk. Pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia. Bersembunyilah manusia. Dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Terhadap Tuhan Allah. Di antara pohon-pohonan dalam taman. Di antara pohon-pohonan dalam taman. Jadi ketika manusia itu jatuh dosa, missing the mark, meleset dari target, meleset dari titik yang Tuhan mau, jangan dimakan. Kalau makan mati, tetap dimakan, akhirnya terbuka matanya, ngerti telanjang lah ini. Akhirnya mereka, jangan ini dulu, 8 dulu. Akhirnya mereka ketika mendengar Tuhan sedang berjalan di dalam, loh saudaraku, dalam taman itu, bukan di luar. Ini luar biasa, Allah kita ini, makanya saudara Hindu, saya pernah dengar, maha besar, maha kecil katanya, kalau kita enggak gitu. Jadi paling gede, maha kan, paling kecil juga gitu loh, karena bingung ya, kok bisa maha besar, bisa masuk juga dalam kehidupan manusia, ke dalam ciptaan. Itu kalau di kita, itu Yeremia 23-24 ya, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi, memenuhi langit bumi. Ya. Memenuhi, penuh itu tidak ada ruang kosong bagi Allah, termasuk di dalam taman gitu loh, itu sederhananya gitu. Tapi kok Adam, ini sedikit ya, supaya Tritunggalnya muncul juga. Siapa yang dilihat Adam ini sebetulnya, saudaraku? Apakah benar-benar Yahweh Bapa itu yang dilihat? Yohanes 1 ayat 18, nanti kembali ke sini ya. Siapa yang dilihat Adam? Siapa yang dilihat Adam? Tuhan Kok bisa tuh Tuhan Yesus? Ini ayatnya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Loh, berarti Adam itu yang dilihat siapa? Adam itu orang atau bukan? Orang kan? Tidak ada seorang pun, satu orang pun pernah melihat. Karena itu yang dilihat Adam siapa? Baca terus. Tetapi anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah. Yang ada di pangkuan Bapa. Yang ada di pangkuan Bapa. Kolposnya Bapa, ini terjemahan memang agak sulit. Kolpos itu bukan di pangku kayak bayi apa itu, enggak ya. Dalam dekapan, dekat dengan Bapa istilahnya gitu. Itu istilah syair aja yang ada di pangkuan Bapa, dalam dekapan Bapa, yang dekat dengan Bapa, kayak ayat di atasnya itu prostonteon, yang ada pada Bapa. Dialah yang menyatakannya. Dialah yang menyatakannya. Anak tunggal Allah ini yang menyatakan Allah yang tidak kelihatan tadi. Kolose 1:15, terus apa ayat seperti ini? Siapa Yesus itu? Kolose 1:15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Ia adalah gambar Allah yang kelihatan. Jadi yang dilihat Adam itu siapa?
Iya ini Tuhan ini Tuhan Yesus, bicara Tuhan Yesus. Ya kan? Makanya Yohanes 14 ayat 8. Sorry. 8 ya, 8 apa 7 coba. Ya ini coba mulai ini. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tunjukkan pada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kamu pengen lihat, pengen tahu. Yesus ngomong apa? Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, Pada Yesus padanya ini Filipus. telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Kamu sudah lama ikut aku. Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Kenapa engkau tidak kenal aku? Barang siapa telah melihat aku, Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. ia telah melihat Bapa. Jadi lihat Yesus sama dengan lihat Bapa. Bagaimanakah engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Kenapa lihat Yesus lihat Bapa? Ayat 10-nya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa Aku di dalam Bapa, dan Bapa di dalam Bapa aku? dalam aku. Ini kesatuan. Aku dan Bapa satu, Yesus dan Bapa. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Bapa yang diam di aku, dalam aku. aku ini siapa? Tuhan Yesus, anak tunggal Allah tadi. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Allah itu tidak bisa dilihat. Tetapi jadi terlihat. Jadi nampak, teofani, menampakkan diri. Itu melalui, nah kalau perjanjian lama ada malak Yahweh, malaikat Yahweh. Itu Tuhan Yesus sebelum jadi manusia. Lah, jadi yang dilihat Adam itu adalah Tuhan Yesus. Nah, di situ ya makanya. Oke, jadi waktu Adam jatuh dosa kembali Kejadian 3 ayat berapa tadi? 8 ya, terus 9. Ketika dengar Tuhan datang ke taman itu, kan, lihat sembunyi. Loh, kalau Allah enggak kelihatan, maksudnya waktu itu enggak kelihatan sama sekali kan berarti ngapain sembunyi? Berarti kan lihat, ada sosoknya. Ya, gambar Allahnya ini nampak pada Yesus tadi. Ikon, sebenarnya terjemahan gambar itu juga kurang tepat. Ikon tuteu, ikon itu ya apa? Bukan gambar ikon itu. Ya, ikon itu icon itu loh, ya, image bahasa Inggrisnya itu. Kalau bahasa Inggris gambar kan drawing ya, lukisan gitu. Ini padahal bukan. Image. Jadi yang enggak kelihatan jadi terimage gitu loh. Figur. Sebenarnya terlebih tepat figur. Yesus itu figurnya Allah. Ini. Ada figurnya Allah datang di taman. Adam sama Hawa semburat, sudah takut. Sembunyi. Terus apa kata Tuhan? Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Nah ini loh, manusia itu selalu sering lari, sembunyi, takut. Kenapa? Karena takut. 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Mulai muncul ketakutan. Coba saudara kalau ulangi kembali ayat 8 tadi ya, ketika Tuhan biasa. Ayat 7-nya. 7. Oh sorry, 8 ya, 8. Benar 8 tadi. Ini, terus baca tadi, ulangi lagi. Ketika mereka mendengar bunyi, Adam dan Hawa, manusia itu mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Jadi manusia itu sebetulnya punya relationship, punya persekutuan, punya hubungan dengan Allah yang tidak terbatas, tidak terjangkau, tidak kelihatan tadi dalam diri anaknya, anak tunggal Allah yang menyatakan dalam malak Yahweh dan perjanjian lama itu nanti munculnya di Kejadian pasal berapa? Zamannya Abraham, Musa. Ini belum disebut malak Yahweh, tapi ini anak tunggal Allah yang menyatakan Allah. Ya, makanya tidak ada seorang pun bisa sampai pada Allah, bersekutu dengan Allah tanpa melalui aku. Adam pun bersekutu dengan Allah melalui sang anak Allah ini, Yesus Kristus. Selama ini fine-fine saja, hubungan baik-baik saja. Tetapi karena ada dosa, ada missing the mark, karena tidak meleset dari yang Tuhan ojo dipangan. Ketika dimakan, terbuka, telanjang, akhirnya takut.
sendiri. Padahal selama ini tidak takut. Berarti kan selama ini di hari yang sejuk mereka berrelasi dengan Tuhan. Tidak ada masalah. Tapi karena ada sesuatu, makanya dosa itu. Kenapa orang takut dengan Allah sekarang? Kenapa begitu takut dengan Allah? Karena ada dosa. Makanya Rasul Yohanes menuliskan seperti ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Barang siapa masih takut, dia belum sempurna di dalam kasih. Ya, jadi akhirnya takut. Kembali kejadian 3:9 tadi ya. 9 ya. 10. Ya, kita cari Tuhan, mereka ngomong apa? Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Bukan berarti terus kita kurang ajar sama Tuhan, enggak. Ini takutnya beda. Kalau kita takut sama Tuhan, takut hormat, menghormati. Ini takutnya lain, takut karena berbuat salah, berbuat dosa. Maaf saudaraku, kadang kalau saudara masih ketemu saya takut, ini hamba Tuhan, wakilnya Tuhan ya, berarti ada sesuatu yang salah dalam diri Anda. Kenapa? Kalau Anda tidak salah, kenapa harus takut? Lihat polisi, naik motor, senggak duwe SIM, nelereng enggak, bingung enggak, kayak Esther, ada polisi, langsung berhenti, lama, enggak pulang-pulang, khawatir, kemana? Ada rahasia, berhenti dulu, enggak punya SIM, supaya jangan kena. Tapi yang punya SIM, lihat polisi, takut enggak? Kalau ada rahasia loh ya, enggak takut yang punya SIM, enggak salah kan? Pencuri, lihat polisi, bandit, mesti ada rasa takut. Saudara kalau lihat polisi enggak takut kalau Anda enggak salah, ngapain? Kalau Anda takut berarti Anda salah berpikir. Wong enggak ada, wong punya SIM, wong enggak berbuat jahat, kenapa takut gitu? Ya mungkin image-nya aja. Saya senang sekarang satpam itu bajunya kayak polisi, saudara ya. Kadang kaget, polisi kok ngatur jalan apa kantor, ternyata satpam. Tapi enggak apa-apa, itu kadang pikir cyber gitu ya. Mau berbuat jahat mikir, ada polisi padahal satpam. Orang kalau mau berbuat salah, bukan sudah berbuat, mau saja akan berbuat salah, udah ketakutan dulu. Ini sudah ketentuan. Ya. Lah ini takut itu akibat dosa. Makanya anak Tuhan itu enggak boleh takut. Saudara coba renungkan. Anda takut ngapain? Takut-takut karepmu dewe. Kalau engkau enggak berbuat dosa, ngapain harus takut? Gitu saudara. Akhirnya aku jadi takut. Karena aku telanjang. Harusnya kalau telanjang kan malu. Kenapa ini takut? Berarti ini bukan sekedar rasa malu. Enggak, karena sadar aku, waduh ini kenyataan yang aku sudah melanggar ini. Ya, sebab itu aku bersembunyi. Takut karena kesadar keadaannya yang keliru. Ini enggak benar ini. Terus sembunyi. Ini yang terjadi, saudara. Nah inilah kematian itu loh Pak, gini sembunyi kok mati iki. Mate. Coba ini saya hubungkan ayatnya Rasul Paulus, luar biasa Rasul Paulus dipakai Tuhan. Efesus 4:18. Ini tentang keadaan manusia yang jauh dari Tuhan, manusia yang terputus hubungan dengan Tuhan. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Ini yang terjadi setelah manusia jatuh dosa. Sampai situ aja. Itu bahasa Yunaninya apilotriomeni. Itu bahasa Inggrisnya alienated, terasing. Tisois tuteu, dari hidupnya Allah. Itu lebih tepatnya gitu terjemahnya. Jadi manusia itu yang berdosa itu terasing, teralinasi. Alien, sudah tahu alien enggak? Alien itu kan makhluk asing. Asing. Jadi sama Allah jadi asing. Dulu akrab, dulu dekat, jadi asing. Makanya waktu Tuhan Yesus memberi peringatan, pada hari-hari terakhir banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Aku berkata, aku enggak kenal kamu, aku asing dengan kamu. Loh Tuhan,
Aku sudah ngusir setan demi namamu. Aku bernubuat demi namamu. Aku tumpang tangan. Aku udah banyak berbuat hal buat kamu. Ya, aku tetap gak kenal kamu. Engkau pembuat kejahatan. Terasing. Saya mau tanya, renungkan. Anda dengan Tuhan asing enggak? Ini loh kematian itu, saudara. Terasing dari Tuhan. Jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Terasing. Tuhan kayaknya asing banget. Tuhan itu kayak gimana ya? Kayak nggak dekat, nggak akrab. Kekristenan itu bukan sekedar agama. Kekristenan itu suatu hubungan. Makanya kita panggil Tuhan itu sebagai Bapak. Suatu hubungan. Mana ada agama yang ngajar manggil Tuhan itu Bapak? Nggak ada. Tapi saya juga khawatir orang Kristen cuma berseru saja. Yesus, Yesus. Berseru tapi nggak akrab. Aduh, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, kata Tuhan. Tapi hatinya menjauh daripadaku. Kata apa? Ya makanya kematian itu adalah akibat keterpisahan dengan Allah. Kita lihat lagi. Yesaya 59 ayat 2, ini ayat yang terkenal. Baca. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu. Ini ada keterpisahan, keterasingan antara kamu dan Allahmu adalah apa? Ialah segala kejahatanmu. Oh ini mulai ayat 1 dulu, lebih enak nih, ayat 1 dulu. Ya. Kenapa kok muncul ayat ini? Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Telinganya tidak kurang tajam untuk dengar. Jadi tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk nolong. Doamu pasti didengar. Tapi kenapa kok doa kita nggak didengar? Kenapa kok seolah-olah tidak ada pertolongan Tuhan? Tuhan kok tidak tolong-tolong? Kenapa? Ayat 2 jawabannya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu. Ada jurang pemisah antara engkau dan Allahmu. Ada keterasingan. Seperti Adam sembunyi, lari, aku takut. Terpisah dari Tuhan, jangan dekat Tuhan. Makanya Petrus waktu yang nggak dapat ikan terus tebar jalamu ke sana, wah dapat mujizat. Itu ketika pertama kali temu Yesus, langsung dibuang jalannya. Tuhan pergilah daripadaku, aku orang berdosa. Tidak ada rasa seperti itu. Ya, terus pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Ialah segala kejahatanmu. Segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Dosamu. Ini yang bikin manusia jadi jauh dari Tuhan. Missing the mark. Dosa itu missing the mark. Akhirnya jadi jauh. Ada menyadari keadaannya jauh. Ini kelewatannya. Jadi dosa itu ada dua atau pengertiannya. Tidak percaya. Makanya saya jelaskan ini supaya kembali kepada Allah. Kan terpisah. Makanya dosa ini supaya bisa diselamatkan, itu harus kembali kepada Allah, karena terasing. Dosa itu juga yang kedua, melanggar hukum Allah. Harusnya saya jelaskan ini dulu baru kemana-mana nanti. Coba, melanggar hukum Allah. Ini dulu, nambahi satu ayat supaya tidak percaya itu dosa. Ini lebih mantap ini. Mantap juga, Roma 14:23. Ini pasal tentang makanan, saudara. Bayangkan makanan saja bisa bawa hukuman, saudara. Ya, hati-hati loh. Ini kayaknya kapan-kapan kita perdalam banyak ajaran firman Tuhan itu, kita ini banyak yang miss, kita ini banyak yang kurang dalam. Coba baca ayat ini, saudara. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Ini bicara makan penyembahan berhala, ini boleh enggak? Anda kalau makan bimbang, makan ini najis gak ya? Makan ini dosa gak ya? Akhirnya bimbang. Itu kamu telah dihukum. Karena kamu enggak percaya. Makan aja lo enggak percaya. Mas Heru kesaksian sama saya, ada kan dia banyak bersaksi ya. Kalau sambil jemput anaknya sekolah ya sama orang tuanya. Kapan itu gara-gara doa makan ya. Itu bersaksi, wah aku lihat orang Kristen ini luar biasa. Lihat Mas Heru. Kalau makan berdoa itu padahal cuma tahu tempe ya. Tapi doanya itu kayak ya apa, ngucap syukur banget gitu loh.
Jadi saudara seberang, saya aja kadang makan daging apa, bismillah aja lupa. Langsung makan. Itu mungkin dia yang lain enggak ya, mungkin waduh, wis urusanmu lah. Tapi ini tahu tempe aja kayaknya mengucap syukur banget, berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan. Waduh, sampai gara-gara cuma doa makan itu ya. Lihat, masalah makan aja, oh enggak main-main. Kalau barang siapa bimbang, kalau makan, ya telah dihukum. Oh, darah makan aja bimbang, saudara. Iki oleh gak yo? Iki dosa gak yo? Kamu telah dihukum. Pernah nggak mikir seperti itu? Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Sebab, baca selanjutnya, dan, ayo baca. Dan segala sesuatu. Segala sesuatu, ini tadi contohnya makanan. Ini dibawa segala sesuatu. Yang tidak berdasarkan yang iman. Yang tidak berdasarkan iman. Adalah dosa. Adalah dosa, apapun itu. Kamu kawin, kamu tidak berdasarkan iman. Kamu tidak percaya, ini jodohmu. Ini jodoh dari Hansip, kawin Hansip. Kawin digerebek. Loh, segala sesuatu yang tidak iman itu. Loh, kamu lakukan ini karena percaya enggak? Enggak, Pak, ikut-ikutan. Loh, dosa. Loh, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Apapun itu. Loh, berarti dosa kan karena tidak beriman, tidak berdasarkan iman, itu dosa. Bayangin. Loh, Anda berdoa pun tidak beriman, loh, itu masuk dosa berarti. Loh, berdoa itu baik enggak? Loh, saya mau tanya, berdoa itu baik enggak? Tapi ketika Anda berdoa tidak percaya, ini kan termasuk segala sesuatu. Ini sudah berdoa loh, Tuhan aku berdoa loh. Makanya, aku enggak kenal, enggak percaya. Oh, kok berdoa, enggak percaya. Hati-hati, saudara. Sekarang kalau mau berdoa jangan asal berdoa, makan juga jangan asal makan. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah karena iman, percaya. Percaya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati. Ini sudah dikuduskan oleh firman dan doa, ada ayatnya itu. Karena iman. Tapi masalahnya kalau jarang baca Alkitab, maaf ya saya maklum. Karena iman itu timbul dari mana? Pendengaran. Pendengaran akan firman. Anda jadi bingung, makanya kenapa perlu bertumbuh dewasa. Iman itu bertumbuh. Sampai kamu mencapai kesatuan iman, sebenarnya bukan kesatuan, iman yang bulat, utuh, iman yang sempurna, sampai mencapai ke sana. Anda kalau masih bingung, makan ini boleh enggak ya? Masih bimbang, ya apa? Dosa ya apa? Ini mana ada ajaran ngomong seperti ini? Makanya dosa itu enggak percaya. Yang kedua, tadi terlalu jauh melompat, langsung jelasin macam-macam. Kejahatan, dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah. 1 Yohanes 3:4. Bisa agak cepat ya. Setiap orang yang berbuat dosa. Setiap orang yang berbuat dosa. Melanggar juga hukum Allah. Itu berarti melanggar hukum Allah. Sebab? Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Definisinya, dosa adalah apa? Pelanggaran hukum Allah. Kan hukum Allah dilanggar. Missing the mark. Hukum Allah ojo dipangan, ini hukum. Kalau dimakan mati, itu dilanggar. Ya dosa kan. Tidak percaya, itu sebenarnya ada hubungannya dengan tidak percaya. Waktu itu kan iblis menggoda Hawa. Makanan, nanti mati, enggak. Lebih percaya sama setan. Loh, percaya pada siapa dulu? Percaya pada omongannya Tuhan apa omongannya iblis? Iblis kan ngomong, Hawa kan pertama enggak langsung mau, jangan, enggak boleh. Kalau tanya Tuhan, kalau makan nanti mati. Loh, siapa bilang? Enggak loh. Percaya kepada yang salah. Banyak orang ngaku beriman. Beriman kepada siapa dulu? Mereka berdosa karena enggak percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus. Kalau enggak kepadaku, enggak nyampe pada Allah. Loh, omongannya iblis didengar. Omongan yang salah didengar. Ya sudah, melanggar hukum Tuhan. Hukum Allah ngomong jangan, oh ini enggak apa-apa. Hati-hati, ada ngomong enggak apa-apa, jadi apa-apa nanti, saudaraku. Haleluya, hati-hati loh, saudaraku. Kadang kita ini enggak apa-apa. Iblis itu gitu kok. Wah, enggak apa-apa, sedikit aja loh. Oh, bohong, sedikit enggak apa-apa. Ya, nyedot sedikit enggak apa-apa, minum sedikit enggak apa-apa. Mas Heru ya. Dulu, coba maaf ya, kecanduan itu mulai rokok itu aja. Pertama cuma 1 batang.
batang. Lama-lama kurang 1 batang. Terus jadi 2, 3, lama-lama 1 pak. Kok kurang ya? Itu coba. Dulu awalnya coba-coba. Loh saya dulu ya nakal, saudara. Ya, wah, mau cerita ada anak saya kan. Itu awalnya ya coba-coba ya, alah nggak apa-apa, cuman begini, oh biasa anak muda. Biasa-biasa lama-lama jadi luar biasa, rusaknya gitu. Ya apa saudara? Hati-hati loh. Makanya dosa itu, saya enggak fokus bicara tentang dosa, cuman bicara keselamatan. Tuhan itu loh mau menyelamatkan. Makanya akhirnya kenapa Yesus datang? Itu ya. Karena supaya manusia tidak lagi hidup dalam dosa. Tidak lagi hidup dalam tidak percaya dan melanggar hukumnya Allah. Akhirnya dibawa, percayalah kepadaku. Supaya kamu enggak lagi missing the mark. Ini loh nyampe lah. Makanya di sini Bapak itu tugasnya karyanya, pekerjaan Bapak itu ada di, kita bisa lihat ini loh. 1 Petrus 2 ayat 9 ya, kamulah bangsa yang terpilih. Ya, baca itu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dari Dia ini dari Allah yang memanggil tadi saudaraku ya. Terus? Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Yang telah memanggil kamu keluar dari mana? Kegelapan untuk apa? Kepada terangnya yang ajaib. Untuk masuk kepada terangnya yang ajaib. Jadi Tuhan itu memanggil kamu yang sudah jauh, yang sudah terasing, yang sudah tersembunyi dari hadirat Tuhan, dipanggil. Jadi ini loh keselamatan dari Tritunggal Allah itu yang sudah merencanakan manusia supaya memenuhi mark titik kebenaran hidup yang harus dijalani, ternyata meleset, Tuhan selamatkan. Makanya saya tadi katakan Tuhan itu setia. Amin. Allah itu setia. Ya. Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan Dia sudah ciptakan Anda. Ketika ciptaannya meleset dari rancangan, tidak ditinggal. Tidak ditinggal. Dipanggil. Dosa itu terpisah loh, ayo balik. Saya kalau lanjutkan keterpisahan itu panjang juga, itu nanti akibatnya mati. Loh sekarang Anda terpisah dari sumber hidup, mati nanti. Itulah kenapa akhirnya manusia jadi mati. Orang yang jauh dari sumber makanan, sumber minum, lama-lama kehausan. Makanya matinya umur hampir 1000 tahun itu ya. Makanya Tuhan ngomong manusia umurnya 120 karena rohku enggak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Karena manusia sudah terasing. Akhirnya sampai kembali kepada tanah. Ya, karena terpisah dari Tuhan. Ini coba saya tunjukkan akibatnya. Tadi Adam itu ada hukuman ya. Ada hukuman iblis dihukum, ular itu Hawa dihukum. Adam, kita lihat hukumannya Adam. Kejadian 3, ini saudara bisa lihat. Ayat berapa? Kejadian 3, ayat berapa saudaraku? Hukumannya Adam itu? Hukumannya Adam 17 mulai. Coba lihat. Karena takut, sembunyi, terpisah dari Tuhan, ini yang terjadi Tuhan. Hukum yang Allah ini tegakkan ini. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, apa? Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Karena kamu dengar omongan istrimu dengar dari iblis, enggak dengar firmanku, kamu langgar firmanku dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan yang telah berikan hukum jangan dimakan. Jangan makan
daripadanya. Maka Maka terkutuklah tanah karena engkau, tanah karena engkau, karena Adam ini jadi penguasanya, dia harus bertanggung jawab. Pimpinan itu harus bertanggung jawab. Pimpinannya salah, kena semua. Caranya gitu. Termasuk tanah tempat yang mereka hidup terkutuk karena kamu. Ya, baca terus. dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Wah, tak bayangkan ini sudah dikutuk, kamu usahakan ini. Wah, susah payah. Terus, saya tidak bicara ini. 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Ya apa saudara? Jadi suruh mengusahakan tanah, nanti yang keluar semak duri, rumput duri, ini yang dihasilkan. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ya karena tanah itu terkutuk. Karena engkau missing the mark, karena engkau melanggar perintahku, hukum Allah. Terus 19 ini saudara. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Dengan berpeluh keringat dingin apa? Bersusah payah ya toh. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Itu loh hidup manusia karena setelah terpisah dari Allah. Susah. Engkau mengerjakan apapun, bahkan di Yesaya apa Yeremia, langit menjadi besi, tembaga ya, tanah menjadi seperti besi. Kau berpeluh, kau bersusah payah, nanti akan keluar semak duri, itu akibat dosa. Kau sampai mencari makanan dengan seperti itu, sampai engkau kembali jadi tanah. Kenapa? Karena dari situlah engkau diambil. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Itulah akibat dosa. Ada satu lagi ayat bagus ini akibat dosa. Aduh sayang. Pengkhotbah. Nasib manusia dengan binatang sama itu. Mana itu? Pengkhotbah 2 enggak salah, ntar ya. Saya ini ngapalin ayat 3 ya. 3. Ayat 3 coba saudara. 18. Pernah baca ayat ini enggak saudaraku? Enggak enak ayat ini. Wis enggak enak pas. Tapi ya memang ini enggak enak harus dimakan ini. Ini firman Tuhan kok. Baca. Jadi Pengkhotbah 3 mulai 18. Baca. Tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati. Tentang anak-anak manusia, ini Salomo ya, aku berkata dalam hati. Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Allah mau menguji manusia dan mau menunjukkan kamu ini cuma binatang, bukan gak enak. Coba bisa. 19. Ini setelah jatuh dosa, saudaraku. Kalau dulu ya bukan kayak binatang, dulu seperti Allah, gitu loh. Jadi setelah manusia jatuh dosa karena nurut si binatang, si iblis itu di Wahyu dikatakan the beast ya, binatang itu. Ya. Itu akhirnya jadi kayak binatang. Karena baca. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib manusia sama dengan nasibnya binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Punya nasib yang sama, nggak ada beda. Ini orang yang sudah terpisah dari Allah loh ya. Jatuh dosa, terpisah. Ya kayak binatang. Ya kan, hidupnya kayak binatang. Makanya saudara maaf ya, ada perkawinan incest. Apa ini namanya? Apa itu incest itu? Satu keturunan. Itu hanya binatang saja, enggak ngerti ini adiknya, kakaknya, sikat aja. Itu karena kayak binatang kan. Coba kelakuan-kelakuan manusia. Nasibnya sama seperti binatang. Sebagaimana, lah terutama ini. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Binatang mati, manusia juga mati. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Semuanya dikasih nafas sama roh kehidupan, roh kudus. Roh kudus yang jadi gini, Allah itu mencipta melalui firman. Dia berfirman, maka jadi beri perintah semuanya ada. Terus roh kudus keluar dari Allah memberi, tadi firman keluar dari Allah mencipta. Roh kudus keluar dari Allah, roh Allah memberi kehidupan, ciptaan tadi jadi hidup. Kasih nafas. Binatang juga terima nafas, punya nafas yang sama. Dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Manusia tidak punya kelebihan atas binatang. Ya. Terus? Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Sia-sia.
binatang apa kehidupannya di dunia? Coba Anda renungkan, apa yang kau lakukan ini seperti binatang enggak? Maaf, tanda petik binatang. Binatang itu hanya kawin, ya, kawin mengawinkan, kawin punya anak, terus cari makan, begitu, cari tempat tinggal. Kalau kita manusia hanya seperti itu, apa bedanya dengan binatang? Coba renungkan sungguh-sungguh ini. Kalau hidupmu hanya kawin mawin kan, cari pasangan aja, cari makan saja, cari tempat perlindungan, tempat tinggal saja, tidak apa-apa. Terus akhirnya nasibnya sama, mati. Punya napas yang sama, akhirnya hilang juga. Kedua-duanya akhirnya nasib yang sama, satu yang mati juga mati. Kalau hidupmu hanya seperti itu, apa bedanya dengan binatang? Keras firman Tuhan ini. Kalau hidupmu hanya cari, pokoknya bisa kerja, bisa dapat, yang sama, kalau binatang tidak bisa kerja, kerjanya cari. Bisa kerja, dapat uang, cari istri, menikah, punya anak, punya tempat tinggal, cuman gitu aja. Apa bedanya dengan binatang? Makanya Tuhan tadi memulihkan supaya tidak missing the mark. Yang telah memanggil kamu keluar dari gelap untuk menceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Itu loh bedanya. Yang telah dikerjakan Allah yang manggil kamu keluar dari gelap. Jadi ketika engkau bawa keluar dari kegelapan, dari kesia-siaan hidup pada terang. Karena Allah itu bersemayam dalam terang. 1 Timotius 6 ayat 16. Loh kita ini dibawa kembali, diselamatkan itu. Jadi kita enggak hanya bicara Yesus mati disalib menebus dosa, itu ada luas banget coba. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Cara Allah, Bapa, tidak takluk pada maut. Bersemayam dalam terang yang tak bersemayam, berdiam, bertinggal di mana? Terang yang tak terhampiri. Itu Bapa, Allah, yang adalah roh. Makanya disebut kerajaan terang juga. Terus seorang pun tak pernah melihat dia. Seorang pun tak pernah melihat. Tadi kan Allah. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Manusia tidak bisa lihat. Sudah sampai situ. Di dalam terang. Lah manusia dibawa, ayo. Kembali, panggil, keluar. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja, nih bangsa dia, bangsa yang kudus, umat telah dipanggil keluar dari gelap. Ada terangnya. Masuk dalam ini kembali. Kan tadi terpisah supaya kembali. Ya kan? Nah, terakhir nih. Untuk bisa kembali kepada Allah, kan Tritunggal ya. Itu kita lihat apa? Yohanes 6 mulai ayat 43. Yohanes 6 mulai 43. 43 atau berapa ya? Bentar. Ya, betul 43. Mulai. Jawab Yesus kepada mereka. Jawab Yesus pada mereka. Jangan kamu bersungut-sungut. Ojo ngeluh. Ngerundel lah, kenapa? Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Nah, tadi kan dosa itu karena mereka tidak percaya kepadaku. Kenapa orang tidak bisa percaya kepada Yesus? Ini Yesus jelasin, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Karena ada yang narik. Yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Di akhir zaman akan kubangkitkan dengan kehidupan yang baru. Nanti. Ayat 45. Ada tertulis dalam kitab Nah, nabi-nabi. ini caranya Bapak narik ini. Narik itu kayak apa? Ditarik pakai tangan atau ditendangi. Ada tertulis dalam kitab nabi, itu perjanjian lama maksudnya. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Semua akan diajar oleh Allah, itu ada tuh. Yeremia, Yesaya ada. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, mendengar pengajaran dari Bapa, datang kepadaku. Ada yang nariknya itu seperti itu, ada ajaran dari Bapa. Lah, cuman nanti Yesus menegaskan di 46. Coba ini. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Allah itu jadi guru. Guru itu tugasnya mengajar. Berarti kalau mengajar itu berarti guru. Luar biasa loh. Allah kita itu yo guru. Yesus ngomong aku ini guru dan Tuhan ya sebagai manusia. Allah Bapa di surga pun aku yang ngajar. Loh, Allah itu guru, maha guru. Dia ngajar supaya kita ngerti yang benar apa. Diajar, narik itu gitu maksudnya. Kapan kan sudah ngomong ini, cuman nggak dijelasin narik itu kayak apa. Ada suara dalam hatimu.
Suara Allah yang lembut nanti itu melalui Roh Kudus. Nanti kita juga bisa lihat. Ngomong dengan lembut di hati. Diajar banyak cara. Tuhan tuh ngajar banyak cara. Bisa pakai suara hati. Mas Heru, diajar Bapak apa enggak? Banget. Banyak cara Bapak narik ngajar. Ya, tapi bukan berarti kamu melihat Bapa. Enggak ada yang lihat Allah tadi kan. Enggak ada yang melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Hanya Yesus yang lihat Bapa karena Dia dan Bapa satu. Enggak usah, ini nanti dalamnya panjang. 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Tadi missing the mark-nya dosa itu karena enggak percaya. Akhirnya maut, ngalami kematian. Nah, supaya kamu hidup, kamu harus percaya. Kembali kepada Allah, percaya kepada Allah. Tapi kalau mau percaya pada Allah, lewat aku gitu. Tidak ada seorang pun sampai pada Allah, tidak lewat aku. Tapi kalau mau lewat aku, tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa percaya kalau mereka tidak dengar pengajaran Allah. Ketika orang terketuk hatinya, ketika Allah mengajar, menunjukkan yang benar supaya kembali kepada Dia melalui Yesus Kristus anaknya. Akhirnya memperoleh hidup. Ayat 48. Akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Nah, ayo terus kalau saya bilang stop harus stop. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Terus, yang ceritanya padang gurun. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Tadi Adam makan roti buah kuldi yang kepesen wis nuruti sing kono gak apa karepmu mbok sebut buah apa. Makan itu jadi mati. Tapi kalau kamu makan roti ini, maksud Yesus dirinya, kamu hidup, tidak akan mati. Terus. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini. Kalau kamu makan ini, kalau dulu Adam makan buah kuldi jadi mati, ini loh buah yang harusnya dimakan Adam. Akulah roti yang turun dari, akulah makanan yang sesungguhnya. Ini kan kalau bahasa kita roti itu kan makanan yang dimaksud. Ia akan hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Sesuai dengan marknya Bapa. Jangan makan ini mati. Kalau makan ini kamu hidup. Ini saya mau tunjukkan. Makanya kita pernah nyanyi apa? Yesus engkaulah pohon kehidupan ini. Kejadian coba ini. Waktu Adam jatuh dosa. Ayat 22 baca. Kejadian 3:22. Berfirmanlah Tuhan Allah. Setelah jatuh dosa dihukum ya. Nanti kamu terpisah akibat dosa terus sampai kembali ke debu, susah payah hidupmu. Berfirman Tuhan Allah. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Ya. Tahu tentang yang baik Kristus ya. Dan yang jahat. Ya, karena makan buah yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia. Gini saudaraku, bentar. Banyak yang tanya, kenapa sih kok enggak boleh makan buah yang baik dan yang jahat? Pengetahuan. Apa enggak boleh kita memiliki pengetahuan mana yang baik, mana yang jahat? Saudaraku, inilah yang kadang kita enggak ngerti. Tuhan itu enggak pengen kita ngerti yang jahat. Sudahlah, cukup. Kamu suci, kudus, sempurna. Nanti kapan kita akan bicara? Sempurna itu apa sih? Telios bahasa Yunani. Itu genep. Udah mentok. Udah lengkap, lentok. Lah mereka udah diciptakan sempurna. Tuh, manusia tuh nanti kita akan belajar artinya sempurna. Makanya kenapa kita akan dipimpin kembali kepada kesempurnaan. Sudah sempurna. Mentok sudah. Manusia itu mau seperti apa lagi? Udah sempurna, diciptakan sesuai marknya, tanda, sesuai targetnya, rencananya Bapa. Kok ya percaya sama iblis, kamu makan ini, nanti lebih baik lagi, jadi kayak Allah, sejajar dengan Allah. Kurang masihan. Itulah gambaran manusia, selalu kurang. Ya kan? Makanya ngerti yang baik, enggak perlu ngerti yang baik dan jahat. Kamu udah sempurna. Tanpa sadar ketika makan buah ini, manusia degradasi, menurun. Dari yang sempurna, sudah lengkap, utuh, enggak perlu lain-lain jadi merosot. Lah makanya ada perintah ini, tahu tentang baik dan jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya makan yang ini lagi, bahaya ini. Dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Sehingga
sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Allah katanya nggak pengen manusia mati, hidup selama-lamanya. Kenapa nggak boleh makan buah pohon kehidupan? Kenapa, saudaraku? Ayo belajar dong. Alkitab beneran firman Tuhan ini. Wong Kristen berkat, haleluya, seneng. Belajar sih. Kenapa Tuhan melarang makan pohon kehidupan? Sudah makan buah pengetahuan yang baik yang jahat. Sudah seperti salah satu dari kita. Engkau ojo sampai mengulurkan tangannya ngambil pohon kehidupan nanti hidup selama-lamanya. Loh, kenapa enggak boleh sama Tuhan? Pernah mikir enggak? Tuhan kenapa enggak berkati aku Tuhan? Ada kalanya Tuhan, ojo, enggak boleh. Kenapa? Pernah bayangkan? Apa yang terjadi manusia yang sudah jatuh dalam dosa? Yang takut, yang bersembunyi dari Allah. Yang nanti tambah lama tambah rusak, Kain malah bunuh adiknya. Nanti ada keturunan Kain yang keberapa itu mulai poligami, mulai bunuh orang. Ikut dosanya Kain dan segala macam kejahatan sampai kejadian 6 dihancur. Bayangkan orang-orang seperti itu hidup selama-lamanya. Manusia yang berdosa yang seperti binatang tadi hidup selamanya. Celaka enggak, saudaraku? Itu. Maaf, kadang-kadang Anda kaya raya belum tentu hidupmu baik, bahagia. Tambah celaka bisa karena uangmu engkau berbuat yang enggak benar. Belum tentu aku pengen cakep, pengen ganteng, keren loh. Siapa tahu udah cakep, ganteng, keren malah rusak hidupmu. Wes jelek aja lah, enggak apa-apa. Syukuri wes kayak gini. Aman gitu loh ya. Kadang-kadang kita kurang mensyukuri. Istri saya kan hitam manis. Pernah, ya namanya sekarang kan bisa apa tuh merubah foto itu loh. Dibuat putih, saudaraku. Paling tambah medeni. Ini kan bukan Lena ini. Dia baru sadar, iya ya kayak gini. Kadang kita ini, aku pengen, udahlah. Mengucap syukur yang Tuhan sudah berikan. Amin, saudaraku. Lah makanya, kenapa enggak boleh Tuhan makan apa? Pohon pengertian. Tuhan tuh tahu waktunya. Belum waktunya. Belum waktunya. Makanya Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya. Galatia 4 ayat 4. Setelah genap waktunya. Setelah genap waktunya, ayo. Setelah genap waktunya, ayo. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ini pohon kehidupan. Tadi kan Yesus ngomong, kalau kamu makan, akulah roti hidup yang turun dari surga. Kalau kamu makan aku, kamu akan hidup selama ini waktunya. Sudah datang ini, genap waktunya. Mengutus anaknya, lahir dari orang perempuan, takluk kepada hukum Taurat, terus 5. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Iya toh. Terus? Ya sampai situ aja dulu. Jadi setelah genap waktunya. Nah sekarang ini loh waktunya, saudaraku. Tuhan kasih pohon kehidupan. Ya. Karena anak ini tadi ayat 5 supaya menebus dulu. Jadi mereka itu belum boleh makan pohon hidup yang membuat hidup selamanya karena belum ditebus. Ya, saya nanti lain kali jelasin penebusan karena panjang. Inilah saudaraku ya. Jadi inilah karya daripada Allah Tritunggal untuk menyelamatkan kita. Satu ayat lagi, Roh Kudus belum disebut soalnya. Roh Kudus itu enaknya banyak. Ini aja yang 1 Korintus 12 ayat 3 ini aja. Kita tutup lah. Nanti kita lanjutkan part kedua minggu depan. Ini baru bahas dosa, melenceng, terus Tuhan mau bawa kembali melalui Yesus. Dan ternyata untuk bisa datang pada Yesus itu harus mendengar ajaran Bapa, menanggapi ajaran Bapa. Untuk bisa datang pada Yesus kembali kepada persekutuan dengan Allah supaya tidak binasa, bisa makan pohon kehidupan. Jadi Yesus itu pohon kehidupan. Waduh, gelarnya sang kehidupan, pohon kehidupan memberikan hidup selama-lamanya. Ayat 3 baca. Karena itu aku mau meyakinkan kamu, musik maksudnya, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata, terkutuklah Yesus oleh Roh Allah. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus.
Jadi orang bisa percaya Yesus, mengaku Yesus Tuhan adalah karena apa? Roh Kudus. Sebelumnya kita belajar orang bisa datang percaya Yesus itu karena ditarik oleh Bapa. Ditarik Bapa supaya percaya Yesus, dijamah Roh Kudus hatinya, diterangi supaya melihat kebenaran Yesus adalah Tuhan. Dan akhirnya melalui Yesus bisa sampai kepada persekutuan dengan Allah. Dan nanti akhirnya disitulah keselamatan itu terjadi. Ya. Keselamatan itu terjadi karena manusia memiliki persekutuan dengan Allah. Sebetulnya manusia tidak perlu keselamatan sebetulnya. Kalau tidak jatuh dosa dan terpisah dari Allah, kan tidak perlu. Jadi keselamatan itu saya menyimpulkan di sini kembali kepada persekutuan dengan Allah. Ini aja masih 1/4 materi saya. Wes, sampai sini dulu. Kita akan berdoa. Kita mau mengucap syukur buat berkat keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan, sudah berikan kepada kita. Jangan lupa setelah ibadah ini nanti